Sistem Necromancer, bab 761 sampai dengan 765. Bab 761 untuk masa depan alkimia. Pikirkanlah baik-baik. Sebenarnya, tidak masalah apakah Lilith datang atau tidak. Selama pesannya tersampaikan, tetaplah jaga kontak dekat satu sama lain. Sama seperti saat pertama kali saya tiba di Treasure Island, saya menemukan bahwa orang-orang dari Ordo Rahasia telah muncul dan menangkap gadis-gadis muda untuk mengadakan pesta darah. Aku menulis surat padanya dengan alasan ingin merusak reputasi klan vampir. Saat itu pihak lain tidak memberikan balasan dan tidak ada kabar yang terkirim, namun tidak lama kemudian datang kabar dari luar bahwa perkumpulan rahasia itu sedang digeledah dan ditangkap di berbagai tempat. Kali ini mungkin hampir sama. Pemimpin klan vampir yang dingin dan arogan. Sambil berpikir dalam benaknya, dia dengan santai mengeluarkan buku gulungan sihir dari cincin luar angkasa dan mulai membacanya lagi. Lakukan persiapan terlebih dahulu, dan tunggu Li Yahong meminjam buku jimat sehingga saya dapat mencoba menggambarnya sendiri. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, cobalah saja. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, Xiao Xiao dan Benny terbang kembali dari luar bersama-sama. Bagaimana pamerannya? Wu Heng menyimpan buku-bukunya. Xiao Xiao berkata, sangat sukses. Banyak orang berkumpul di pameran. Mereka semua bilang kamu orang baik, beda dengan orang kaya lainnya. Mengapa kamu berkata begitu? Wu Heng sedikit bingung. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, sepertinya mereka bisa menggunakan obat-obatan ini. Benny berkata dari samping, mereka percaya bahwa pil yang kalian produksi sekarang dirancang dan dikembangkan khusus untuk mereka. Lagi pula, orang kaya dan berkuasa semuanya memiliki cincin luar angkasa, dan hanya orang biasa yang bisa merasakan pentingnya pil ini. Itu benar. Saya berpikir tentang pil yang memang disiapkan bagi mereka yang tidak memiliki cincin luar angkasa. Benar sekali, aku orang baik. Wu Heng mengacungkan jempol. Paman sangat bodoh. Itu sungguh bodoh. Kedua hantu itu mengangguk setuju. Wu Heng terdiam, apa yang kau bicarakan? Saat dia berbicara, Glenda juga terbang kembali dan melirik kedua jiwa itu. Apa yang kalian bicarakan? Paman bilang dia orang baik. Glenda mengangguk setuju. Ini tidak sesuai dengan profesinya. Mungkin lebih baik dia menjadi pendeta yang mendoakan umat. Xiao Xiao membelalakkan matanya, Bibi, kamu tidak benar-benar berpikir begitu, kan? Tentu saja, kata Glenda sambil tersenyum. Wu Heng juga tersenyum, dan sebelum Xiao Xiao bisa melanjutkan, dia menyela dan bertanya, Glenda, apa kabar? Glenda melihat ke sekeliling dan berkata, pulau ini sangat ramai. Kamu bisa melihat banyak orang kaya di jalanan. Melihat Wu Heng dan Glenda mulai berbicara tentang bisnis, Xiao Xiao dan Benny terbang ke samping. Keluarkan tablet Anda, kecilkan volume dan mulailah menonton film. Wu Heng menyesap tehnya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, aku baru saja kembali dari asosiasi. Ketua asosiasi Hongwen sudah mengatur agar wakilnya datang. Dilihat dari sikap Silagui terhadapnya, dia pasti juga seorang profesional level 18. Wakil itu seharusnya dianggap orang kepercayaan, dan sepertinya dia menjagamu dengan baik. Glenda menghampiri meja dan bertanya, bagaimana dengan para pemimpin lainnya? Bukankah kau sudah menulis 3 surat? Pedang Keadilan menulis surat kepadaku, mengatakan dia harus tinggal di markas dan tidak bisa datang. Dia kemudian menyemangatiku. Tidak ada kabar dari Lilith, tidak ada yang datang, dan tidak ada yang membalas suratku. Bukankah Lilith sudah mengatur kedatangan seseorang? Sepertinya pesonamu sudah memudar, canda Glenda sambil tersenyum. Wu Heng menatapnya dengan tidak senang. Saya bahkan belum bertemu orang tersebut. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan apakah dia menarik atau tidak? Apakah kamu pergi ke pameran? Glenda berkata, saya berjalan ke sana dan melihatnya. Cukup banyak alkemis yang mengamati pil-pil di sana, mengamatinya, dan menciumnya. Seharusnya tidak sulit membuat pil. Pil-pil itu harus dikembangkan setelah dirilis.
Setelah itu, kita harus bersaing dalam hal kuantitas dan harga. Kita punya mesin-mesin besar yang memberi kita keuntungan. Glenda dengan santai mengeluarkan sebuah buku, membukanya, dan berkata, "Kamu bilang pulpen tidak sulit dibuat. Belum ada yang bisa menirunya, dan persediaannya terus bertambah." Sebenarnya tidak sulit. Siapa yang tahu kenapa mereka menyerah menelitinya? Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk diproduksi sendiri, sehingga Anda dapat menjualnya dengan lebih baik dan menempati pasar yang eksklusif. Namun pil tersebut telah mengubah bentuk obatnya, dan saya khawatir semua organisasi alkimia harus berubah sesuai perubahan tersebut. Jika Anda tidak berubah, cepat atau lambat Anda akan tersingkir oleh pasar. Jadi, tidak seperti pena dan jam tangan, pasar akan memaksanya untuk berubah. Keunggulan Wuhan terletak pada mesin farmasi berskala besar. Mungkin para ahli alkimia tidak perlu lagi mencampur bahan-bahannya nanti, karena mesin dapat memproduksinya secara langsung. Menghemat tenaga kerja tentu akan mengurangi biaya. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Catwoman Robbie. "Tuan, ada beberapa alkemis di luar dengan undangan sanara, dan mereka ingin bertemu Anda." Alkemis. Undangan. Undangan tersebut seharusnya merupakan undangan untuk pelelangan. "Ambil benda ini dan datang menemuiku di rumah kepala pulau." Wu Heng membuka pintu dan berjalan keluar, bawa mereka ke ruang tamu. "Baik, Tuan." Robe setuju, berbalik, melompat ke pagar tangga, dan meluncur turun. Wu Heng juga turun dan menunggu di ruang tamu. Tak lama kemudian, terdengarlah sebuah suara. Melalui jendela, terlihat 3 orang mengikuti di belakang Robert, 2 manusia dan seorang kurcaci, semuanya mengenakan jubah alkimia, pakaian standar para alkemis. Mengikuti di belakang Robert, dia melirik ke arah penjaga kerangka di sekelilingnya saat dia melintasi halaman. "Hati-hati dan waspada." Masuk ke lobi. Robe berkata, "Guru, orang-orang datang." Ketiganya menatap Wu Heng dan membungkuk sedikit. "Tuan Pulau Tuan. Silakan duduk, sama-sama." Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Beberapa orang duduk, dan Robe membawa beberapa minuman dan meletakkannya di depan mereka. Wu Heng menatap mereka dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ada apa kalian ingin bertemu denganku?" Salah satu alkemis paruh baya memperkenalkan sambil tersenyum, "Tuan Pulau, ini Tuan Sid, Wakil Presiden Asosiasi Alkimia Fumoli. Saya datang ke pelelangan kali ini dan kebetulan melihat obat-obatan yang dipajang. Saya merasa ini benar-benar reformasi yang hebat." Orang yang memperkenalkan mereka adalah manusia tua yang duduk di tengah. Dia tampak berusia 50-an. "Terima kasih," kata Wu Heng sopan, lalu menatap lelaki tua itu. "Wakil Presiden Side, adakah hal yang membawamu ke sini kali ini?" Orang tua itu melihat sekeliling dan berkata, "Menyajikan obat dalam bentuk pil memang inovasi yang bagus, tapi kalian kan bukan organisasi alkimia ortodoks, jadi pasti ada banyak kekurangannya. Kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan dan memproduksi pil semacam ini. Melanjutkan penelitian dan pengembangan bersama mereka. Semuanya telah diverifikasi oleh asosiasi dan memenuhi standar farmasi. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa ada cacat?" Wakil Presiden, "Ramuannya sempurna dan alkemis asosiasi sangat profesional," kata Wu Heng. Mata orang itu menyipit, dan ia mencondongkan tubuh ke depan, nadanya semakin serius. "Setiap ramuan adalah hasil penyempurnaan, penelitian, dan pengembangan berkelanjutan dari generasi ke generasi alkemis. Baru setelah itu kita mencapai tingkat alkemis saat ini. Metode yang Anda miliki memang inovatif, tetapi juga akan membawa krisis bagi seluruh industri alkimia." Ia mendesah pelan, matanya penuh kesungguhan. "Jika kau bisa mempublikasikan metodemu yang telah disempurnakan, kau akan menulis bab penting dalam sejarah alkimia dan menjadi kontributor besar bagi sejarahnya." Setelah mendengar bagian terakhir, mata Wu Heng langsung melebar. Setelah berbicara cukup lama, ternyata ia ingin mempublikasikan metode produksinya. "Ini jauh lebih cepat daripada perampokan. Kamu tinggal buka mulut dan minta sesuatu."
Melihat orang lain yang masih tampak saleh, rasanya sedikit lucu. Wu Heng berkata, memang, kami tentu akan mengundang beberapa master yang telah mencapai prestasi besar dalam penelitian alkimia untuk bergabung dengan kami dalam penelitian ini. Mata orang itu berbinar dan dia terbatuk ringan, aku memang punya beberapa prestasi dan prestise dalam alkimia. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen. Saya yakin prestasi Wakil Presiden Esder pasti akan muncul di daftar mereka. Mata ketiga orang di seberang langsung terbelalak. Pemimpin asosiasi, bahkan melibatkan asosiasi. Dia juga muncul dalam daftar, tetapi pihak lainnya bahkan tidak tahu siapa dia sebagai Wakil Presiden. Karena pemilik pulau sudah membuat pengaturan, kami tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Namun, pemilik pulau juga dapat mempertimbangkan usulan kami, agar alkimia dapat berkembang lebih jauh dan lebih banyak orang dapat memperoleh manfaatnya. Baiklah, aku akan memikirkannya. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, lalu berkata ke samping, Luo Bei, suruh orang-orang ini pergi. Robe juga sedikit marah, dan berkata dengan nada buruk, ayo pergi, tinggalkan jalan ini. Mereka bertiga berdiri dan mengikuti pembantu itu keluar. Ketika Robe kembali, dia melanjutkan, katakan pada Mini, kalau ada yang datang lagi, beritahu mereka aku tidak di sini, apalagi sang alkemis tidak terlihat. Baiklah, Tuan. Robe setuju. Wu Heng mengangguk, berdiri dan naik ke atas lagi. Saya pikir dia mencari sesuatu dengan saya, tetapi ternyata dia ingin mendapatkan resepnya secara gratis. Adapun pencalonan Hongwen, itu hanya alasan untuk memberi jalan keluar bagi kedua belah pihak. Adapun asosiasi alkemis, yang tidak pernah mereka dengar, tidak mungkin ada hubungannya dengan pemimpin asosiasi Hongwen. Saya naik ke atas dan menunggu sampai sore. Wu Heng mengenakan topengnya lagi dan keluar untuk melihat tata letak tempat pelelangan. Sanara belum kembali dari kota Netale, jadi dia perlu mengawasi hal-hal ini. Tentu saja, semua detail diatur oleh Sanara, dan Wu Heng akan melihat apakah ada penyesuaian. Saat itu sudah mendekati senja. Beberapa orang dari kantor pusat berdiri di gerbang menunggu. Seseorang berkata, saya berbicara dengan staf setempat dan mengetahui bahwa lampu jalan hanyalah alat penerangan yang memancarkan cahaya. Lampu jalan bahkan lebih jarang ditemukan di mata orang biasa. Itu tidak benar. Fakta bahwa mereka bisa digunakan untuk menghias seluruh pulau membuktikan bahwa benda ini bisa diproduksi massal. Ini membuatnya bahkan lebih baik daripada batu iluminasi. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Saat kami mengobrol, langit mulai gelap. Klik, klik, klik gelombang. Lampu jalan menyala satu persatu, dan seluruh area langsung terang benderang. Lalu, terdengar suara mendesing. Sejumlah besar orang muncul dari segala arah. Penyair yang membawa kotak kayu berdiri di bawah lampu jalan, berdeham dan mulai menceritakan kisah detektif yang hebat. Para pedagang yang memanggul barang dagangan di pundaknya, menjajakan dagangannya sambil tersenyum. Anak-anak berkejaran dan bermain, warga berkumpul untuk mengobrol. Ada pula orang luar dengan wajah yang sama terkejutnya berdiri di sisi lain, memandangi kota yang tiba-tiba menjadi hidup. Ini benar-benar berbeda dari tempat lain. Orang-orang di sini tampak lebih bahagia dibandingkan siang hari. Gereja. Di ruang uskup, di kedua sisi meja kayu bundar duduk uskup setempat, Dek Gavin dan pria kekar lainnya. Lampu jalan di luar jendela menyala, dan kebisingan pun masuk. Dek Gavin menyesap air dari cangkirnya dan berkata, ikutlah denganku ke rumah pemilik pulau besok untuk bertemu dengan pemilik pulau muda itu. Ada apa? Kau bahkan tak sanggup menghadapi anak level 15. Tanya pria kekar itu lembut. Nada bicara Dek Gavin tetap tenang, lagi pula, ini Treasure Island. Ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan. Kau ingin aku membunuhnya. Dia telah mengeluarkan dekrit yang membatasi jumlah pasukan yang ditempatkan di pulau itu. Mari kita bicara dengannya agar dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baiklah,
Pria kekar itu mengangguk. Keesokan harinya, di Golden Cell Tavern, lantai pertama pub itu sudah penuh dengan peminum. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang sebagian besar tempat itu dipenuhi oleh penduduk sekitar, hari ini tempat itu juga dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian mewah. Sang penyair juga tampil lebih keras. Sangat hidup. Kamar pribadi di lantai 2. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria tua berpakaian rapi masuk ke ruangan. Setelah membungkuk, ia berkata, "Nona, saya sudah tahu. Lelangnya besok. Acara paling populer hari ini adalah pameran pulau. Kabarnya ada obat baru yang akan diperkenalkan di pameran. Bentuknya tablet bundar dan efeknya sama seperti obat biasa." Di dalam ruangan, seorang wanita berambut coklat dan bergaun ungu duduk di meja kayu. Ia sangat cantik, tetapi wajahnya memancarkan aura dingin. Ia berkata dengan tenang, "Wu Heng juga melakukan ini. Penduduk pulau itu bilang dia yang membuatnya, tapi masih belum jelas apakah itu buatan pemilik pulau Wu Heng," kata lelaki tua itu lagi. "Ayo, kita lihat pamerannya." Wanita itu berdiri, memakai tudungnya, dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, tubuhnya sedikit menyusut dan penampilannya menjadi lebih muda. Tampak seperti seorang gadis muda. Turun ke pintu kedai, lelaki tua itu mengenakan kerudungnya, membuka payung hitam untuk menghalangi sinar matahari bagi gadis itu, dan langsung berjalan keluar. "Saya memanggil kereta di pinggir jalan. Pergi ke pameran." Di pintu masuk pameran, beberapa tokoh duduk melingkar. Seseorang berkata, "Bos, kita tidak mendapatkan banyak hasil hari ini. Kita sudah mengatur begitu banyak patroli, jadi sulit untuk memulainya. Tunggu sebentar lagi, baru kita bisa pindah pelabuhan. Banyak juga orang kaya di sana. Perhatikan baik-baik sebelum bertindak. Tidak ada yang bisa dicuri dari seseorang yang memakai cincin luar angkasa, dan itu bisa dengan mudah menimbulkan masalah." "Saya mengerti. Kami tidak bodoh," desis gelombang. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan suara dan menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang gadis muda turun dari kereta. Memegang payung dan mengenakan pakaian cantik dan mewah. Siapa wanita ini? Sepertinya akan ada beberapa keuntungan. Hati-hati saat menyerang. Orang tua di sebelahmu mungkin seorang profesional tingkat tinggi. Kalau ada pertanyaan, silakan masuk ke kerumunan. "Saya mengerti, bos." Orang yang berbicara itu penuh percaya diri. Gadis kecil seperti ini paling baik ditangani oleh seorang pelayan tua. Pihak lain memiliki sedikit kekuatan, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan mengancamnya. Kalau kita kuat dan punya beban, kita tidak akan berbuat yang terlalu ekstrim, dan pada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. "Jalan." Lelaki yang dipanggil bos itu mengangguk. Kedua pria itu melompat dari tembok dan langsung mengikutinya. Memanfaatkan kerumunan yang ramai, mereka menyentuh pinggang gadis yang menjadi target. Bab 762 Lilit akan datang. Menatap sasaran di hadapan mereka, mereka berdua diam-diam merasa gembira. "Kemudian aku dapat menyentuh beberapa benda berharga dan merasakan pinggang ramping wanita bangsawan itu." Memanfaatkan kerumunan orang, ia mendekati seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki. Satu orang bersikap kooperatif, dan yang lain memanfaatkan kekacauan itu untuk mengulurkan tangan. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, pria itu merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menatap tangannya yang terulur. Matanya tiba-tiba melebar. "Telapak tangan yang saya ulurkan berubah menjadi ungu pada suatu titik, dan saya tidak dapat merasakan keberadaan telapak tangan saya." Wow gelombang. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia hendak berteriak, tetapi yang dapat dia keluarkan hanyalah suara dengungan. Tangan lainnya menyentuh mulutnya dengan panik. Matanya menjadi lebih panik. Mulutnya sudah hilang. Melalui kulit, Anda dapat samar-samar merasakan garis gigi. Jantung lelaki itu bergetar, tangannya tidak bisa bergerak, dan mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia terjatuh ke tanah, berbalik dan tersandung keluar. Di belakangnya,
Rekan yang bertugas menjaganya melihat sosok yang berlari dan langsung mengejarnya. Kenapa kamu berlari? Apa kamu menemukan sesuatu yang bagus? Di tengah kerumunan, gadis muda dan lelaki tua itu menoleh sedikit untuk melirik orang-orang yang pergi. Terus ikuti kerumunan dan berjalan ke dalam pameran. Di kamar mandi, Wu Heng, pahlawan level 20 telah tiba di pulau ini, kata kakek langsung melalui dinding. Wu Heng terdiam sejenak dan langsung mengerutkan kening. Apakah ada pahlawan level 20 di pulau itu? Siapa yang ada di pulau itu? Glenda berkata dengan ragu, mirip Lilith, tapi wujudnya agak berbeda. Aku tidak yakin itu penyamaran. Lilith, Wu Heng telah membunuh seorang vampir buangan, dan ketika Granda melahap hantu vampir lainnya, dia melihat beberapa adegan ingatan yang rusak. Di antaranya adalah adegan dengan Lilith, yang merupakan gambaran sekilas tentang seperti apa rupa orang-orang. Kemudian, hal itu juga dibagikan kepada Wu Heng. Ketika Glenda mengatakan itu sedikit berbeda, mungkin maksudnya itu berbeda dari apa yang diingatnya pernah dilihat. Biarkan aku melihatnya, kata Wu Heng. Glenda masuk ke dalam tubuh dan gambar lokasi pameran dibagikan. Di alun-alun di luar pameran, seorang pria berlari keluar dengan gegabah. Glenda melihat ke arah orang itu berlari keluar. Lalu ia menemukan seberkas cahaya yang membubung ke langit. Terbang cepat, dua sosok, satu tua dan satu muda, muncul di depan matanya. Orang yang berada di level 20 adalah gadis itu. Dan dilihat dari penampilannya, itu memang Lilith. Versi feminin dari Lilith. Kalau saja dia tidak punya saudara perempuan atau anak perempuan biologis, maka inilah dia. Glenda terbang agak jauh dan melihat bahwa pihak lain hanya datang untuk mengunjungi pameran, jadi dia langsung terbang kembali dan memberitahu Wu Heng tentang masalah tersebut. Apakah itu dia? Tanya Glenda saat dia keluar lagi. Seharusnya begitu. Aku belum pernah dengar dia punya saudara perempuan atau anak perempuan. Wu Heng menyeka wajahnya. Glenda berkata dengan marah, kau telah ditipu oleh para peri itu. Dari mana kau bisa mendapatkan begitu banyak saudara kembar yang semuanya bisa menjadi pahlawan? Hanya itu yang ingin kukatakan. Wu Heng keluar dan berkata dengan santai, lain kali aku di kamar mandi, bisakah kau tidak menerobos dinding begitu saja dan menghormati privasiku? Cih, aku sudah melihat semuanya darimu. Glenda mengerucutkan bibirnya. Pengintip, kau bilang, jangan datang padaku kalau ada bahaya. Glenda sedikit marah. Wu Heng tersenyum, tidak, aku hanya menggodamu. Aku mencintaimu. Gelombang. Saya kembali ke kamar tidur dan memikirkan masalah ini sambil berpakaian. Awalnya aku pikir Lilith tidak akan mengirim kabar apapun, tapi tak disangka, dia datang tepat di hari terakhir sebelum pelelangan. Tampaknya di antara banyak pahlawan di markas, Lilith paling percaya pada dirinya sendiri. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Glenda terbang ke samping. Cepat jemput dia. Kalau kita tinggalkan dia di luar, bagaimana kalau ada yang memprovokasi dia dan terjadi sesuatu? Wu Heng berganti pakaian lebih formal dan turun ke bawah. Kepribadian Lilith masih sedikit dingin dan mendominasi. Di pulau kecil tempat para bajak laut pernah berkumpul, siapapun yang begitu bodoh memprovokasinya akan dibunuh saat itu juga. Mungkin segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Turun ke bawah. Para pelayan sedang memilah hadiah di aula. Peluncuran produk baru ini seakan membawa kita kembali ke pameran pertama, saat orang-orang dari kamar dagang datang memberikan hadiah dan menanyakan tanggal peluncuran produk. Untuk sesuatu seperti ini, semakin cepat Anda mendapatkan barangnya, semakin cepat Anda dapat menghasilkan uang. Sangat sedikit alkemis seperti mereka kemarin yang menanyakan resep dan metode produksi segera setelah mereka tiba. Tuan, ini ada beberapa hadiah baru. Apakah Tuan suka salah satunya? Tanya Mini. Wu Heng turun ke bawah. Pilih beberapa. Kalau ada yang tidak kamu suka, kirim saja ke gudang. Kita mungkin akan kedatangan pelanggan sebentar lagi. Baik, Guru, jawab Mini.
Beberapa pelayan membukanya satu persatu seolah-olah mereka sedang membuka kotak buta, wajah mereka memerah. Wu Hengz berjalan ke telepon dan menekan nomor di ruang belajar di Aken. Halo, suara si Yali datang dari seberang. Si Yali, aku Wu Heng. Wu Heng, ada apa? Tanya si Yali sambil tersenyum. Di mana Sheila? Dia ada di ruang konferensi, memberikan tugas kepada tim. Ada apa? Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, biarkan dia bersiap-siap. Aku akan pergi ke asosiasi nanti untuk menjemput seseorang. Siapa yang akan kamu temui? Apakah ada yang perlu disiapkan? Siapkan 2 tim dan 1 kereta. Aku akan memberitahumu ketika aku sampai di sana, kata Wu Heng langsung. Baiklah, aku akan memberitahu Sheila saat dia kembali. Setelah menutup telepon, Wu Heng berkata kepada Mini, Mini, aku mau keluar sebentar. Jangan dilihat lagi. Ini semua milikmu. Bersihkan rumah dan siapkan camilan. Apakah tamu yang Anda sebutkan itu yang datang? Yah, mungkin dia bisa datang. Kalau tidak, kita bisa makan sendiri. Mini tersenyum dan berkata, ya, guru. Wu Heng membawa kedua kerangka itu dan langsung meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Ghost membawa Glenda, ini dan Bernie untuk tinggal di ruang belajar terlebih dahulu. Tiba di asosiasi. Dari kejauhan, kami bisa melihat si Lagui, si Yali, dan 2 tim lainnya berdiri di pintu menunggu, dengan 2 kereta terparkir di dekatnya. Melihat Wu Heng datang, si Lagui melambaikan tangan dan naik ke salah satu kereta. Wu Heng juga duduk di atasnya. Ayo pergi ke pameran, kata Wu Heng. Sheila mengetuk dinding mobil dan berkata, ayo pergi ke pameran. Kereta itu mulai bergerak dan perlahan bergerak menuju pameran. Siapa yang datang? Tanya si Lagui. Si Yali juga melihat dengan rasa ingin tahu. Profesional level 18 di departemen ini tidak memintanya menelepon begitu banyak orang untuk mengambilnya. Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, pemimpin dari markas kami. Pemimpin, Lilith. Seru si Lagui. Si Yali bahkan lebih berlebihan lagi, tubuhnya gemetar. Mengapa? Lilith, meskipun pahlawan dan pemimpin selalu disebutkan saat mengobrol. Tetapi kedua saudari itu tidak pernah melihat orang sungguhan berlevel 20 dari awal hingga akhir. Sekarang aku ada di pulau itu. Si Lagui melirik adiknya, menenangkan diri, lalu menjelaskan, Wu Heng telah mengirimkan surat undangan kepada 3 pemimpin, tetapi hingga kini belum ada kabar dari pemimpin Lilith. Pemimpin utusan lapangan menulis surat, dan pemimpin masyarakat Hongwen mengatur agar wakilnya datang. Hanya Lilith yang tersisa dan tidak ada kabar. Sekarang pemimpinnya akan datang, tentu saja itu adalah Lilith. Oh, kalau begitu, bukankah agak terlambat bagi kita untuk menjemputnya sekarang? Si Yali merasa gugup, wajah si Lagui juga mulai memerah. Tidak apa-apa, kami telah membantu pemimpinnya membersihkan para pengungsi beberapa kali, dan hubungan kami cukup baik. Wu Heng menggenggam tangan si Lagui. Si Yali juga meletakkan tangannya di sisi lainnya. Ya, si Lagui mengangguk. Tak lama kemudian, kereta itu pun tiba di lokasi pameran. Sopir itu berkata, Diakon, di depan terlalu banyak orang. Kamu masih mau pergi? Si Lagui melihat ke seberang. Wu Heng berkata, tunggu saja di sini. Di luar pameran, Lilith dan rombongannya perlahan berjalan keluar dari pameran. Orang tua itu membuka payungnya untuk menghalangi sinar matahari dari kepala gadis itu. Bagaimana menurutmu tentang mengolah ramuan itu menjadi pil? Suara gadis itu datar. Orang tua itu berkata dengan serius, itu pasti akan memberikan efek yang baik dan juga akan membuat para alkemis yang konservatif dan tidak mau berubah kehilangan keunggulan asli mereka. Jadi, kamu sangat optimis dengan pameran kali ini? Tanya gadis itu. Orang tua itu menjawab sambil berjalan, hal-hal yang diciptakan oleh Tuan Pulau Wu Heng tidak pernah mengecewakan siapapun. Gadis itu mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Pernyataan ini memang benar. Berbagai barang yang diproduksi oleh Treasure Island semuanya menunjukkan nilai pasar yang tak terbayangkan. Sulit untuk menilai aspek lainnya,
tetapi dalam hal inovasi, ini benar-benar mengesankan. Orang tua itu melanjutkan, penduduk di sini semua membicarakan tentang pengobatan. Mengingat prestisenya di pulau ini, saya khawatir dia bisa dengan mudah melampaui persyaratan reputasi level 18. Kemungkinan besar, mungkin inilah yang sedang dia persiapkan, kata gadis itu lembut. Menjauhlah dari keramaian. Keduanya menatap ke arah persimpangan di depan secara bersamaan. Ada 2 kereta asosiasi yang terparkir di sana, dan beberapa anggota yang mengenakan baju zirah utusan lapangan berdiri di sana menunggu. Bab 763 mencari masalah. Keduanya berhenti sejenak. Apakah asosiasi ini sedang menunggu seseorang? Dia tidak menungguku, kan? Gadis itu meliriknya dan berkata lembut, ayo kita pergi ke arah ini. Nona, apakah Anda tidak pergi ke asosiasi? Kita ke bioskop dulu yuk, nanti kita balik lagi kalau hari sudah gelap, kata gadis itu. Keduanya berbalik dan ingin pergi. Di sisi berlawanan dari tim asosiasi, seorang gadis peri berjalan cepat bersama para anggota asosiasi. Ternyata itu ditujukan kepadaku. Kepala Lilith, kereta sudah siap. Peri terkemuka memberi hormat dengan hormat. Anggota asosiasi di belakangnya juga langsung memberi hormat. Tabrakan gelombang. Orang-orang di sekitar segera mengalihkan pandangan mereka untuk melihat. Kata kepala mungkin tidak terdengar jelas, tetapi fakta bahwa dia akan mengambil inisiatif memberi hormat membuktikan bahwa lelaki tua dan lelaki muda di hadapan mereka memiliki status yang luar biasa. Gadis kecil siapa ini? Kurasa itu putri dari keluarga tertentu, yang datang untuk menghadiri pelelangan. Harus dari kantor pusat, kalau tidak, bukan giliran Diaken yang mengambilnya. Identitasnya harus luar biasa. Ada banyak kebisingan di mana-mana. Secara bertahap terbentuklah sebuah lingkaran dan orang-orang mulai berbicara di sisi ini. Sekarang mustahil bagi Lilith untuk keluar jalan-jalan. Dia menatap orang-orang di depannya tanpa ekspresi dan bertanya, hanya kalian. Penguasa Pulau Wuheng ada di dalam mobil. Kalau dia keluar, pasti akan lebih banyak orang yang melihat. Mohon maaf, kata si Lagui lagi. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak ada cara untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Ayo, kita tunjukkan jalannya, kata Lilith. Silakan lewat sini. Berjalan bersama menuju kereta. Si Lagui membukakan pintu mobil untuknya. Ketua, silakan masuk. Lilith naik ke kereta kedua dan berkata, biarkan Wu Heng datang. Si Lagui mengangguk, lalu bergegas menuju gerbong pertama dan mengatakan sesuatu. Wu Heng berjalan mendekat sambil mengenakan tudung kepala. Pintu terbuka, menampakkan gadis muda bernama Lilith. Kepala Lilith, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Wu Heng naik ke kereta. Si Lagui bertanya, pergi ke asosiasi. Lilith tidak mengatakan apa-apa, jadi Wu Heng berkata, ayo kita pergi ke rumah penguasa pulau dulu. Aku akan mentraktir ketua Lilith makan. Lilith masih tidak berbicara. Si Lagui kembali ke keretanya dan bergerak maju perlahan. Di dalam gerbong yang redup, Lilith duduk di satu sisi dan Wu Heng duduk di seberangnya. Pelayan tua itu tetap berada di luar bersama kusir, tidak tampak khawatir sedikit pun mengenai Lilith yang berada dalam bahaya. Wu Heng menatap orang lain, dan Lilith juga menatapnya dengan saksama, dan mata mereka bertemu sejenak. Mereka semua mengalihkan pandangan lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sebelum kamu datang, agar aku bisa menjemputmu di pelabuhan? Wu Heng berbicara lebih dulu, memecah kebuntuan. Pekerjaan intelijen di pulau ini bagus. Kau menemukanku segera setelah aku tiba di pulau ini hari ini, kata Lilith. Seperti yang diharapkan, Glenda tidak diperhatikan. Dengan kata lain, hantu level 20 sulit dideteksi oleh profesional dengan level yang sama selama mereka menjaga jarak yang baik. Aku juga merasa kau akan datang, jadi aku meminta anak buahku untuk memberi perhatian khusus padamu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Apakah kamu juga membuat obat semacam itu? Itu ide saya, dan sang alkemis mewujudkannya. Itu bukan hanya pekerjaan saya.
Orang-orang di pameran itu memuji Anda. Membantu lebih banyak orang juga merupakan tujuan dari asosiasi ini. Kereta berhenti di perkumpulan itu dalam perjalanan. Silagui dan anggota timnya kembali ke asosiasi di tengah jalan. Kereta Wu Heng terus bergerak maju menuju rumah pemilik pulau. Masuklah ke rumah pemilik pulau. Lilith menatap kerangka-kerangka yang memegang senjata di sekelilingnya dengan penuh minat. Tak ada rasa takut terhadap mayat hidup di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Berjalan ke ruang tamu, Wu Heng memintanya untuk duduk. Para pelayan segera membawakan teh seduh dan berbagai macam kue. Lalu dia minggir dengan patuh. Ada kebingungan dan keterkejutan di matanya. Apakah gadis kecil ini tamu terhormat yang disebutkan tuan rumah? Mungkinkah itu putri lain dari keluarga lain? Lilith duduk di sofa dan berkata, "Kau mengelola pulau ini dengan baik. Aku bisa melihat kau punya bakat di bidang ini. Semua ini berkat kerja sama semua orang. Sebagai pemilik pulau, saya tidak melakukan apapun. Yah, kerendahan hati juga merupakan kebajikan yang baik." Lilith mengangguk memuji. Wu Heng melanjutkan, "Kemana Anda pergi saat berada di pulau itu, Ketua? Coba saya lihat apakah ada tempat yang belum pernah Anda kunjungi, dan saya bisa mengajak Anda ke sana untuk melihatnya." "Tidak banyak yang bisa dilihat di pulau ini, kecuali aku belum ke bioskop," kata Lilith setelah berpikir sejenak. Wu Heng berkata, "Tempat itu jelas tidak cocok untukmu. Terlalu banyak orang dan suasananya agak kacau. Rumah tuan pulau punya teater rumah dengan pengalaman menonton yang lebih baik. Aku akan menyuruh pelayan menyiapkannya nanti. Itu tergantung pada pengaturan Anda sebagai pemilik pulau." Ledakan gelombang. Ketika beberapa orang tengah asyik mengobrol, terdengar ketukan di pintu gerbang halaman. Minnie pergi mengawasi pintu, lalu segera berlari kembali. "Tuan, Uskup Vatikan de Gavin ada di sini, dan dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda." Wu Heng mengerutkan kening. Uskup Tahta Suci. Lilith di sampingnya juga menatapnya dengan bingung. Wu Heng menoleh ke samping dan berkata, "Ketua, lihat. Tidak apa-apa, kalian ngobrol saja, aku akan duduk di sebelahmu." Lilith langsung duduk di meja teh di sebelahnya. Robe dengan penuh perhatian membawakan semua teh dan kue kering, dan dengan tenang memperkenalkan rasa masing-masing. Wu Heng tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata pada Minnie bahwa mereka masuk. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dan Minnie masuk bersama dua sosok. Pemimpinnya adalah Uskup de Gavin dari Tahta Suci setempat, diikuti oleh seorang pria kekar, tingginya hampir 2 meter dan bertubuh kekar. Dibandingkan dengan Minnie yang memimpin di depan, ia tampak seperti raksasa yang bergerak lambat. Saat keduanya berjalan, kerangka yang menjaga di kedua sisi mulai mengeluarkan suara retak. Sepertinya mesinnya telah terganggu dan berada dalam kondisi tidak stabil. Glenda terbang kembali dan mengebor tubuh itu. Dari foto yang dibagikan, terlihat ada dua profesional level 18. Masuk ke lobi, Uskup dan keduanya melirik ke sekeliling ruangan. Matanya menyapu Robe dan Lilith yang tengah meringkuk bersama. Lalu dia menatap Wu Heng. "Tuanku, pemilik pulau. Yang mulia Uskup, silakan duduk." Keduanya duduk berhadapan satu sama lain. Wu Heng bertanya, "Ada apa kalian berdua datang ke sini?" "Itu masih keputusan personel garnisun di pulau itu. Situasi kami di Tahta Suci istimewa, dan kami berharap kepala pulau akan membuat penyesuaian sesuai dengan keadaan yang ada." Uskup langsung ke pokok permasalahan. Wu Heng mengangkat alisnya, dan sehari sebelum pelelangan, dia membawa orang level 18 lainnya untuk membahas masalah ini. "Anda cukup pandai memilih waktu. Jika ada situasi khusus di Tahta Suci, mohon beritahu kami." "Jika memang situasinya khusus, bukan tidak mungkin untuk melakukan penyesuaian," kata Wu Heng. Uskup tersenyum. Karena sifat khusus Tahta Suci dan pencegahannya terhadap aliran sesat dan pagan, banyak situasi menghadirkan bahaya, dan persenjataan tingkat tertentu diperlukan untuk menjaga keselamatan para imam. Wu Heng berkata, "Jangan khawatir tentang ini, Pulau Harta Karun sangat aman.
Pria kekar lain, dengan mata terbelalak, bertanya dengan suara dingin, dari mana semua mayat hidup di pulaumu ini berasal? Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada bajak laut yang kau bunuh. Kau terus mencari alasan untuk mengurangi jumlah personel kami. Apa ada yang salah dengan pulaumu? Wu Heng mengerutkan kening, orang ini benar-benar datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Lilith hadir, jadi dia tidak ingin membuat suasana menjadi terlalu canggung. Dia melanjutkan, pulau ini selalu memiliki asosiasi yang melapor ke kantor pusat setiap saat. Tentu saja tidak ada masalah dengan asal-usul mereka. Markas kita sangat jauh, siapa yang tahu apa yang telah kau lakukan? Pria kekar itu mendengus dingin, lalu melanjutkan, kurasa ada sesuatu yang mencurigakan di pulau ini. Hari ini, aku akan menggeledah rumahmu di pulau ini dulu. Wu Heng menyipitkan matanya dan memahami tujuan kunjungan mereka. Ini bukan tempat untuk bicara, tetapi tempat untuk mengintimidasi diri sendiri. Menurut mereka, dua orang pendekar level 18 sudah cukup untuk menghancurkan seluruh rumah penguasa pulau itu, apalagi mereka sudah masuk ke dalam ruangan itu. Ekspresinya pun berubah serius. Ia menatap orang itu dan bertanya sambil tersenyum, apa pekerjaanmu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tatapan Wu Heng tertuju pada uskup. Yang mulia, apakah Anda membawa bandit untuk merampok kediaman pembawa bendera asosiasi kita? Uskup tetap diam. Pria kekar itu melanjutkan, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, mencabut perintah pembatasan jumlah orang di pulau ini, dan kedua, menjelaskan asal-usul kerangka-kerangka di pulau ini, satu persatu. Aku tidak bisa menjelaskannya. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Hah, gelombang. Terdengar suara tawa dari samping. Lelaki kekar dengan ekspresi tidak senang itu tiba-tiba menoleh ke samping dan berteriak dengan marah, gadis kecil, apakah kau menertawakan kami? Bab 764 Pendudukan Jahat. Ksatria kekar itu tiba-tiba mengubah sasarannya dan berteriak marah kepada orang di sampingnya. Wu Heng mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakangnya. Lalu dia melihat mata Lilith melihat ke sini, matanya menyipit di wajahnya yang dingin, seolah-olah dia tidak menyangka akan terseret ke dalam ini saat hanya menonton kesenangan. Lilith menatap lelaki kekar itu dan berkata dengan suara bertekstur, apakah kau berbicara kepadaku? Kau begitu bodoh hingga berani menanyaiku. Suara ksatria itu menjadi semakin tegas. Wu Heng pun langsung menegaskan posisinya, ini tamu terhormat saya. Silakan sampaikan pendapat Anda dan jangan mengganggu orang lain. Bagaimanapun, kita berada di rumah penguasa pulau, dan tidak masuk akal jika aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Oh, tatapan pria itu kembali ke gadis itu, lalu menatap Wu Heng. Tamu terhormatmu bukan orang jahat dari suatu tempat, kan? Kembalilah bersama kami dan selidiki dengan saksama sebelum kembali. Wu Heng melirik pihak lain dan menebak dengan benar. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Lilith melompat dari kursi dan berjalan perlahan. Kamu masih ingin menangkapku? Melihat pihak lain berani turun, pria kekar itu tiba-tiba berdiri. Dengan tubuh setinggi lebih dari 2 meter, ia membawa perasaan tertekan seperti gunung besar, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat gadis di depannya dengan santai melambaikan jari telunjuk putihnya. Detik berikutnya, dia merasa mulutnya makin mengecil, dan dia lama-kelamaan tidak dapat berbicara lagi. Ketika saya menyentuhnya dengan tangan saya menemukan bahwa mulutnya telah hilang. Lalu penglihatannya makin kabur dan matanya pun menghilang. Wow, gelombang. Wajah pria kekar itu berubah drastis. Mengandalkan ingatannya, ia tiba-tiba melompat dan meninju gadis itu. Bang, gelombang. Suara yang teredam. Tubuh lelaki itu langsung terpental mundur, menghancurkan meja dan kursi di belakangnya. Wajah uskup berubah drastis, dan cahaya suci tiba-tiba menyala. Tetapi pada saat ini sebuah benda yang mirip lambang terlempar. Dia secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi ketika dia terbalik, dia samar-samar dapat melihat lambang itu.
Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan melihatnya lagi dengan saksama. Markas besar, lambang pemimpin yang berkuasa. Mewakili kekuatan penguasa saat ini. Suaranya bergetar, dan masih ada nada tidak percaya dalam suaranya, Ketua. Meskipun dia belum pernah ke markas, dia telah mencapai level 18 dan memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman. Lambang ini dicatat dalam buku-buku perkumpulan sebagai lambang pemimpin yang berkuasa. Lelaki kekar yang tersandung kakinya di kejauhan itu telah kehilangan mulut dan matanya, tetapi ia mendengar apa yang dikatakan di sini dengan jelas. Ekspresinya juga berubah. Pemimpin asosiasi. Di sini, Lilith menatap uskup, masih tanpa ekspresi, dan bertanya, siapa namamu? Keringat dingin muncul di dahi uskup, Dek Gavin. Lilith mengangguk dan kembali duduk di sofa. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun aku bertemu seseorang yang menyerang dan menghina seorang pemimpin. Menurutmu, kalau aku membunuh kalian berdua, Saidu akan mengejarku. Ini, butir-butir keringat menetes di dahi uskup. Ketua, ampuni nyawaku. Hanya ada satu pemimpin perempuan yang berkuasa, tidak perlu ditebak, dan hubungannya dengan tahta suci memang tidak baik. Jika saya mengambil tindakan terlebih dahulu sekarang, saya akan memberikan pihak lain alasan yang tepat. Lilith berkata pelan, bahwa dia ke markas untuk dihukum. Setelah berkata demikian, dia kembali menggerakkan jarinya dengan lembut. Mulut sang uskup pun lenyap dalam sekejap, dan yang dapat ia keluarkan hanyalah suara dengungan. Kembali dan bersiap, uskup ingin berbicara tetapi tak mampu lagi membuka mulutnya. Dengan patuh ia meletakkan kembali lambang itu di meja kopi, lalu membantu pria kekar itu keluar. Dia datang dengan angkuh dan pergi dengan hati-hati. Dia meninggalkan rumah besar itu begitu saja, dan Robe mengikutinya dan menutup pintu di belakangnya. Setelah meninggalkan rumah pemilik pulau, uskup dan ksatria kekar itu mengenakan tudung mereka. Mereka saling mendukung dan berjalan menuju kereta yang menunggu di kejauhan. Uskup, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya pendeta lembut sambil berdiri di luar. Sebuah tangan terulur dari jendela dan menunjuk ke arah Vatikan. Pendeta itu mengangguk dan berkata, kembalilah ke tahta suci. Kereta itu mulai bergerak perlahan. Di dalam kereta, mata uskup masih dipenuhi rasa takut dan ekspresinya sangat hikmat. Dia jelas-jelas mencari masalah dengan pihak lain dan bermaksud memperingatkan mereka dengan kekuatannya. Tapi saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kok tiba-tiba muncul pemimpin di rumah pemilik pulau Treasure Island? Bukankah mereka bilang dia tidak punya siapapun yang mendukungnya? Brengsek. Lelaki kekar itu terus terbatuk kering, mulutnya menghilang, membiarkan gumpalan darah mengalir keluar dari hidungnya. Uskup mengucapkan sabda suci untuk menstabilkan lukanya. Pria kekar itu mengeluarkan pena dan kertas dari sana lalu dengan susah payah menulis, benarkah pemimpinnya? Lilith, sang uskup ingin membalas, tetapi mulutnya tertutup rapat, dan dia tidak dapat melihat mata orang itu. Jadi, dia hanya dapat menulis di telapak tangan orang itu, seharusnya dia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Uskup melanjutkan, pertama tulis surat kepada Kepala Saidu, lalu pergi ke markas untuk dihukum. Keduanya kembali terdiam. Hatiku dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan. Mereka pergi ke sana dengan terburu-buru dan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada pihak lain, tetapi mereka berdua berakhir seperti ini. Menyelamatkan muka itu mudah. Saat aku sampai di markas ini, aku tidak tahu hukuman apa yang akan kuterima. Terlebih lagi, dengan mereka berdua dalam kondisi ini sekarang, mereka takut tidak akan bisa menghentikan Treasure Island dari mengurangi stafnya. Kecuali Kepala Saidu kembali, seluruh situasi dapat dikendalikan. Sisa perjalanan tetap sunyi. Kereta itu bergerak perlahan menuju gereja. Rumah besar pemilik pulau. Setelah keduanya pergi, Wu Heng melirik Lilith yang sedang duduk di sofa sambil minum teh. Ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya aku pikir Lilith hanya akan membunuh satu orang. Lagi pula, dalam ingatan Devourer Exile, Lilith cukup kejam.
Tampaknya mereka masih memberikan muka kepada tahta suci, atau mereka tidak ingin mempunyai konflik yang sulit dengan tahta suci karena masalah ini. Ini lebih baik. Kalau aku benar-benar mati di pulau ini, aku akan kena masalah. Terima kasih, Ketua, atas bantuanmu. Wu Heng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang yang mengambil tindakan adalah seorang pria kekar yang memprovokasi Lilith. Tetapi Anda tetap harus mengucapkan beberapa kata sopan sehingga mereka dapat membantu Anda saat sesuatu terjadi lagi. Lilith bertanya, bagaimana kamu mengizinkan berdirinya gereja di pulau ini? Ah, gelombang. Wu Heng menghela napas panjang, lalu menceritakan kisah bagaimana pemimpin tahta suci dengan paksa membeli toko-toko dan membangun gereja-gereja saat ia tidak berada di pulau itu. Nada suaranya terdengar sedikit kesal, seolah-olah dia tidak ada di rumah dan sedang menindas orang-orang di pulau itu yang belum pernah melihat dunia. Rasanya seperti masalahnya diselesaikan secara langsung. Lilith mendengarkan tanpa banyak perubahan ekspresi dan berkata, jadi, Anda mengeluarkan dekret pembatasan. Apakah mereka juga menjadi target? Wu Heng langsung membantahnya, dengan mengatakan, ini awalnya pulau bajak laut, dan penduduknya terbiasa membentuk geng untuk membatasi geng lokal. Saya hanya tidak menyangka Vatikan akan bereaksi sekuat itu. Lilith meliriknya dengan mata indahnya, lalu berkata kepada lelaki tua di belakangnya, pilih sebuah bangunan di pulau ini dan dirikan gereja Grey Saint. Ya, Nona, jawab lelaki tua itu. Brengsek, ini dia satu lagi. Mengapa mereka semua berkumpul di pulau mereka sendiri? Saat itu, kedua sekte akan berada dalam kekacauan di pulau itu. Wu Heng berkata, apa yang kau beli? Pulau ini sedang berkembang akhir-akhir ini. Aku akan meninggalkanmu bangunan yang lebih baik nanti. Tidak mungkin lebih buruk dari milik Vatikan. Jika kita kalah dari Vatikan, mereka akan menganggap kita lebih rendah dari mereka. Gelombang. Lilith mengangguk puas, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Tidak masalah. Wu Heng segera mengganti topik. Mini, teaternya sudah siap. Mini segera menjawab, siap. Kepala Lilith, Tuan, mari kita menonton film dulu. Jangan biarkan orang-orang yang tidak sopan itu mengganggu Anda. Wu Heng berdiri dan memberi isyarat untuk mengundang. Oke. Lilith mengangguk. Wu Heng memimpin jalan, dan Lilith serta lelaki tua itu mengikuti, dan berjalan memasuki ruang bioskop. Duduklah di tempat duduk yang Anda pilih. Mini pergi memutar film, sementara Wu Heng duduk di sebelah Lilith dan memperkenalkannya, ini film. Isinya disusun sesuai naskah cerita, dan semua adegan di dalamnya sudah direkam sebelumnya. Jangan terlalu gugup. Lilith meliriknya dan melambaikan tangan, menunjukkan bahwa ia tahu semua ini. Tak perlu dikatakan lagi, Wu Heng berhenti bicara dan film pun dimulai. Ketika efek suara dan gambar muncul, tubuh Lilith bergetar hebat. Ia melihat dari sudut matanya bahwa Wu Heng dan para pelayan lainnya tidak bereaksi, dan tatapannya terus tertuju pada layar. Asosiasi. Si Gui kembali dari pemeriksaannya, melepas helmnya dan menghela napas panjang. Dia berjalan ke samping dan mematikan AC beberapa derajat sebelum berkata, ada kabar dari Wu Heng. Si Yali membawakannya teh dingin dan berkata, tidak ada kabar sejak aku kembali. Si Gui duduk di meja. Si Yali bersandar di sisi kursinya dan berkata dengan suara sangat pelan, kakak, apakah menurutmu dia tidak akan menggunakan statusnya sebagai pemimpin untuk memaksa Wu Heng melakukan sesuatu? Melakukan apa? Favorit pria. Bab 765 ingin belajar. Engah gelombang. Si Gui meludahkan teh herbal dari mulutnya, mengelap meja dengan panik, dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Banyak kisah romantis tentang pemimpin ini yang beredar di kalangan rakyat. Dia punya banyak pria kesayangan di istana, dan dia mengajak mereka jalan-jalan di halaman seperti anjing jalan-jalan, bisik si Yali di telinga orang itu. Si Gui mengerutkan kening, dan gambaran Wu Heng mengenakan kerah muncul di benaknya. Kamu juga percaya itu? Pemimpin mana yang tidak mendengar rumor-rumor ini? Si Yali merangkul bahunya dan berkata,
mengapa kita tidak pergi melihat-lihat malam ini dan mengunjungi kepala Lilith lagi? Bukankah itu agak terlalu disengaja? Adik bodoh, apa yang harus aku lakukan kalau laki-lakiku direnggut? Si Gui menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, mari kita ke sana dan melihat-lihat malam ini. Ya, si Yali juga tersenyum. 2,5 jam kemudian, film pertama sudah selesai. Lilith mengerutkan kening, masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa lama, dia bertanya, bagaimana ini dibuat? Itu alat aneh yang disebut kamera. Ketua, menurutmu ceritanya sudah beres? Wu Heng meliriknya dan bertanya sambil tersenyum. Lumayan, cukup inovatif dan pasti populer di pulau ini. Lilith mengambil tehnya, menempelkannya ke bibir, dan menyesapnya. Kalau saja dia tidak lagi terlihat seperti gadis kecil, gerakan tubuhnya akan membuatnya lebih terlihat seperti seorang wanita yang sedang menikmati teh sore. Lumayan. Ada antrean panjang di depan bioskop setiap hari untuk menonton film. Tentu saja, mayoritas orang yang pergi ke sana adalah pasangan yang sedang jatuh cinta, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sayang, siapa istrimu di sini? Aku belum dengar kau memperkenalkannya. Tanya Lilith lagi. Dahi, saya belum punya istri. Mereka semua datang dari kampung halaman saya bersama saya, dan mereka semua adalah keluarga saya. Wu Heng berkata sambil tersenyum. Lilith melirik ke samping. Gadis kucing dalam pakaian pelayan mengibaskan ekornya seperti mainan kerincingan. Setelah mengalihkan pandangannya, dia melanjutkan, orang seperti apa yang kamu suka? Aku bisa mengenalkanmu pada seseorang yang setara dengan statusmu, jadi kamu bisa mengandalkan seseorang. Biarkan saja, aku akan memberitahumu saat aku menjadi pahlawan. Lilith mengangkat alisnya, kenapa? Begitu yakin kau bisa menjadi pahlawan? Wu Heng mencondongkan tubuh ke samping dan berkata, aku seorang ahli nujum. Jika aku tidak bisa mati, aku akan menjadi hantu. Jika aku tidak mati, aku akan bisa menjadi terkenal cepat atau lambat. Lilith memutar matanya ke arahnya, kupikir kau yakin bahwa kau bisa naik ke surga selama hidupmu. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan Mini masuk sambil membawa kotak brokat dan menyerahkannya kepadanya. Wu Heng mengambilnya dan meletakkannya di atas meja di antara dirinya dan Lilith. Ia membuka tutup kotak, memperlihatkan ramuan berbentuk indah di dalamnya. Ini ramuan penguat yang kami teliti. Kuharap pemimpin mau menerimanya. Botol ramuan telah didesain ulang agar menyerupai kristal prismatik. Kelihatannya lebih berharga daripada botol obat biasa. Saran Sanara juga sama. Karena harganya sudah selangit, tentu saja tampilannya harus senada. Lilith menatap ramuan itu. Apakah ini ramuan penguat yang kau sebutkan? Bagaimana kalau diproduksi massal? Sangat jarang. Rata-rata, saya hanya bisa memproduksi 4 hingga 5 botol dalam 5 bulan, itu pun kalau semuanya lancar. Lilith mengangguk dan berkata, aku akan mengambil barangnya. Aku tidak akan menawar besok. Wu Heng berkata, ramuan ini adalah ucapan terima kasih atas perhatianmu yang tak henti-hentinya. Ramuan ini tidak ada hubungannya dengan pelelangan. Kamu boleh menawar berapapun yang kamu mau di pelelangan. Kamu juga boleh membeli semuanya. Aku juga bisa mendapatkan sedikit uang tambahan. Oh. Kau membuatku semakin puas. Senyum muncul di wajah dingin Lilith. Kalau saja dia tidak begitu muda sekarang, dia pasti sangat cantik. Ramuan itu disimpan. Mini membawa beberapa makanan ringan dan kue lagi. Wu Heng melanjutkan, kepala. Apakah tipu dayamu membuat orang diam merupakan suatu keahlian? Tanya Wu Heng penasaran. Kenapa, kau mau belajar? Itu tidak cocok untuk faksi mayat hidupmu. Lilith mengambil buah kering itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berkata dengan ringan. Meskipun aku tidak bisa mempelajarinya, aku sudah mendapatkan sedikit pengetahuan. Keren sekali, kata Wu Heng, lalu bertanya dengan ragu, bisakah kau meminjamkanku buku keterampilan? Lilith tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, apalagi yang ingin kamu lihat?
Jika ada buku keterampilan tingkat tinggi untuk faksi mayat hidup, atau metode untuk meningkatkan kemampuan hantu, aku ingin melihatnya, kata Wu Heng langsung. Lilith terdiam sejenak sebelum melanjutkan, aku akan membantumu melihatnya saat kita kembali. Terima kasih, Pak. Ada film kedua. Mau lanjut nonton? Apa bagian kedua? Seperti novel, buku ini dibagi menjadi 2 volume, jelas Wu Heng. Ayo kita mainkan. Ini kesempatan bagus untuk kita menontonnya bersama, lalu kembali ke asosiasi, lanjut Lilith. Dibandingkan saat pertama kali datang, dia jelas lebih banyak bicara. Kamu tidak menginap untuk makan malam nanti. Aku sudah meminta pembantu untuk menyiapkannya. Tidak, ruangan itu menjadi gelap lagi. Filmnya diputar lagi. Saat itu sudah mendekati senja. Si Gui dan si Yali keluar dari asosiasi. Sambil berjalan, mereka berdiskusi tentang cara bersaing dengan pemimpin wanita untuk memperebutkan pria. Begitu dia sampai di gerbang, dia melihat sebuah kereta perlahan berhenti, dan Wu Heng serta gadis berbaju ungu keluar bersama-sama. Apakah kamu kembali? Bai menyiapkan alasan untuk kunjungannya. Kepala Lilith, mereka berdua segera melangkah maju. Baiklah. Apakah kamarnya sudah siap? Sudah siap, aku akan mengantarmu ke sana. Si Gui memimpin jalan sambil berkata, di asrama sana, ada beberapa tetua dari markas kita. Tidak apa-apa, jangan beritahu mereka kalau aku di sini. Saya mengerti, kamar ini dilengkapi AC dan lampu. Kalau ada yang Anda butuhkan lagi, saya akan minta seseorang menyiapkannya. Sosok beberapa orang perlahan menghilang di kejauhan. Wu Heng juga berbalik dan berjalan menuju rumah lelang. Tempatnya adalah gedung opera di Sanara. Tempatnya besar dan fasilitasnya lengkap. Begitu mereka masuk, beberapa peri kayu langsung keluar, Tuan Pulau Tuan. Apakah tempatnya sudah siap? Tanya Wu Heng. Semuanya sudah siap. Kita bisa mulai seperti biasa mulai besok, jawab peri kayu itu dengan tenang. Wu Heng melanjutkan, banyak profesional tingkat tinggi datang kali ini. Beritahu para pelayan untuk berhati-hati dan jangan sampai mendapat masalah. Dimengerti, peri kayu itu mengangguk sebagai jawaban. Siapkan ruang VIP. Ini akan berguna besok. Oke, silakan. Aku tidak ada urusan, kata Wu Heng. Peri kayu itu mengangguk, pergi menyiapkan ruang VIP dan mengadakan pertemuan dengan bawahannya, sambil menjelaskan semuanya lagi. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Si Gui dan si Yali juga kembali dari luar. Apakah kamu sudah mengatur kamarnya? Tanya Wu Heng. Si Gui menatapnya dan berkata, kupikir dia akan tinggal bersamamu. Apa yang kau pikirkan? Kenapa dia, seorang wanita, tinggal di tempatku? Si Yali berbisik, katanya dia suka laki-laki kesayangan. Dia pikir kau tunduk pada kekuasaan. Aku akan memberi tahu Lilith. Wajah si Yali berubah dan dia memeluk lengannya. Kamu gila, dia akan membunuhku. Itu benar, kau salah. Sudah cukup, kata si Yali dengan suara lembut. Wu Heng melanjutkan, seseorang dari Vatikan datang ke tempat saya dan mengejek saya di depan muka, lalu saya dipukuli oleh pemimpin Lilith. Apa yang terjadi? Wu Heng menceritakan kisahnya. Kedua gadis itu mengangkat alis dan berkata, itu benar-benar membuatku merasa lega. Ini nasib buruk mereka. Melihat Lilith tidak mengenaliku, dia mulai mengejekku, kata Wu Heng. Sambil tersenyum, si Yali melanjutkan, sekarang mereka sudah kehilangan mulut, dan pemimpin Lilith tidak bisa kembali dalam waktu singkat, mari kita lihat bagaimana mereka bisa makan dan minum. Kamu tidak akan mati kelaparan. Tidak mungkin, levelnya tidak setinggi itu. Wu Heng berkata, awasi terus. Jika ada yang meninggal, periksa di mana jenazahnya dikuburkan. Kau bahkan tidak melepaskan mayatnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, ayo kita makan malam di rumahku. Aku sudah membuat sesuatu yang lezat hari ini. Kita ngobrol sambil makan, yuk. Mereka bertiga berjalan keluar bersama-sama. Atau, kami berdua berencana untuk mengunjungi Anda hari ini. Di ruangan Vatikan, sekelompok pendeta melantunkan mantra dengan khusyuk,
dan cahaya suci perlahan-lahan menyinari dua orang di depan. Setelah cahaya suci itu lewat, aku langsung menyentuh mulut dan mataku, tetapi tidak ada efek apa-apa. Uskup itu segera berdiri, minggir dan mulai membolak-balik buku itu dengan cepat. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi sedih. Di telapak tangan lelaki kekar itu tertulis, "Tunggu pemimpinnya kembali," atau "Tunggu orang itu tenang, baru efeknya akan hilang." Bang gelombang. Lelaki kekar itu menghantamkan tinjunya ke tanah, menyebabkan lempengan batu itu retak. Malam, gadis berok ungu kembali ke kamar dari luar. Sejujurnya, dia sangat suka berada di sini. Malam masih terang dan tidak ada matahari yang mengganggu. Ada juga kerumunan orang yang ramai di sekitar, dan bahkan para penjahat yang berkelahi di jalanan jauh lebih menarik daripada apa yang terjadi di sini. Berjalan kembali ke area pusat dari Lighthouse Street. Ketika hari sangat gelap, pada dasarnya tidak ada orang di luar, hanya sejumlah besar kerangka berpatroli bergerak di jalan-jalan. Kemudian ia kembali ke asrama bersama rombongannya. Setelah memasuki ruangan, dia mengeluarkan peti mati kayu dari cincin luar angkasa dan bersiap untuk berbaring di dalamnya untuk beristirahat. Tepat saat dia hendak menutup peti mati, matanya menatap langsung ke sisi ruangan. Dia berkata dengan tenang, "Apakah kamu hantu Wu Heng?" Sebuah kepala kecil muncul dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apakah kakak yang mengalahkan orang-orang jahat hari ini?"